Bu Reni, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sedharma, terimalah salam kasih dalam Dharma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga para dewa dan bodhisattva selalu melindungi kita semua. Sekarang, marilah kita merangkapkan tangan di depan dada untuk mengagungkan guru kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bahu sancanca si panca, winayoca susikhito, subasita caya waca, eta manggalamutamang. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, tidak lupa saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salim dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan ini, saya akan sharing dharma mengenai bagaimana peran Ratana Sutta dalam pandemi COVID-19. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sedharma, seperti yang kita ketahui, banyak sekali berita-berita hoax atau berita-berita palsu yang menyebar di kalangan masyarakat. Berita-berita hoax tersebut mengakibatkan kekhawatiran dan kegelisahan muncul di dalam benak masyarakat. Kekhawatiran dan kegelisahan itu muncul diakibatkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Kurangnya pengetahuan ini muncul diakibatkan oleh awija atau kebodohan batin. Kebodohan batin atau kurangnya pengetahuan diibaratkan kita tengah berada di sebuah ruangan yang begitu bergelap. Kita tentunya tidak akan tahu siapa yang ada di ruangan tersebut, siapa yang datang, dan siapa yang pergi. Ketika ada seseorang yang datang, kita tentunya akan bingung dan bertanya, siapa yang datang? Orang tersebut lalu menjawab, "Saya adalah orang yang akan menolong Anda." Nah, apakah kita akan percaya? Tentu, kita akan percaya begitu saja ketika berada di posisi tersebut. Padahal, bisa saja orang tersebut datang untuk melukai kita. Bisa saja orang tersebut datang untuk membunuh kita. Dari situ, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa begitu bahayanya kurang pengetahuan. Sama seperti pandemi ini, ketika kita kurang pengetahuan, maka kita akan terjerumus, kita akan khawatir, kita akan gelisah.
Lalu, bagaimana kita mengatasinya? Caranya yaitu dengan mencari informasi mengenai virus coronanya itu sendiri. Ketika kita mengetahui informasi-informasi tersebut, kita tentunya akan lebih waspada dan kegelisahan dan kekhawatiran dalam diri kita bisa berkurang. Maka dari itu, saya akan sedikit membahas tentang COVID-19 atau yang sering disebut dengan coronavirus disease. Jadi, COVID-19 ini sudah melanda dunia. Seluruh dunia sudah mengalami dampak virus corona ini. Termaksud juga negara kita tercinta, yaitu Indonesia, juga mengalami dampaknya. Di mana virus corona ini merupakan virus yang sangat luar biasa sekali dalam sistem penyebarannya. Jadi penyebaran dari virus corona itu sendiri adalah salah satu yang membuat virus ini sangat berbahaya. Karena dengan berkontak langsung dengan si penderita atau yang telah terinfeksi virus corona ini, orang itu dapat tertular. Seperti contohnya, orang yang terinfeksi berdekatan dengan orang yang tidak terinfeksi. Dan ketika orang yang terinfeksi itu batuk-batuk ataupun mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya, kemudian mengenai orang yang tidak terinfeksi tersebut, maka orang yang tersebut akan terinfeksi apabila cairan tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Jadi virus corona itu sendiri sangat berbahaya sekali dalam penyebarannya. Jadi virus ini juga memiliki gejala-gejala yang biasanya hanya dapat dilihat ketika usia kita sudah lanjut. Jadi kalau yang masih muda-muda ini, yang masih sehat-sehat, dia merasa kalau dia itu sehat, merasa tidak sakit. Tetapi di dalam tubuhnya ternyata dia sudah terinfeksi. Jadi untuk anak muda itu gejalanya itu tidak begitu nampak. Tetapi untuk yang lanjut, usia lanjut, itu bisa dilihat seperti batuk-batuk, demam, dan imunitas tubuhnya menurun. Seperti itu. Memang sulit sekali hidup di saat pandemi COVID-19 ini, di mana setiap gerak-gerik kita terbatasi oleh banyak keterbatasan. Sulit sekali berinteraksi, sulit berkumpul, dan bahkan banyak aspek kehidupan yang terhenti atau tertunda. Banyak planning atau rencana-rencana yang gagal. Banyak hal yang seharusnya dicapai tahun ini sempat tertunda dan tertahan akibat pandemi ini. Namun, begitulah hidup. Hidup adalah duka. Banyak sekali hal-hal yang bergantung dan tidak terlaksanakan sesuai harapan. Karena hidup itu tidak terkondisi.
Tidak ada yang tahu bagaimana hidup yang akan terjadi ke depannya. Sama seperti pandemi ini, yang di luar prediksi kita semua. Namun, sejatinya pandemi ini bukan hal yang baru. Sebenarnya, banyak pandemi yang sudah melanda dunia ini. Seperti sebelumnya ada MERS, ada SARS, ada juga virus flu burung, flu Spanyol, dan jika dilihat lebih jauh lagi pada abad ke-14 atau 16, ada juga disebut dengan Black Death atau flu Eropa yang mengakibatkan jutaan korban meninggal. Nah, Bapak Ibu guru dan teman-teman sedharma, lalu banyak pertanyaan muncul, apakah pada zaman Sang Buddha juga ada terdapat wabah? Jawabannya adalah iya. Tepatnya ada di kota Vesali. Apa sih yang terjadi di kota Vesali? Kota Vesali pada saat itu dilanda kekeringan sehingga tumbuhan tidak bisa hidup. Banyak penduduk yang kelaparan sehingga mengakibatkan banyak penduduk yang meninggal. Banyaknya penduduk yang meninggal mengakibatkan kota Vesali ini menjadi penuh dengan mayat. Di jalan-jalan ada mayat, di mana-mana ada mayat. Bau busuk tentunya sangat tercium. Aroma busuk itu mengundang roh-roh jahat datang. Kota Vesali tentunya itu bisa dibayangkan, itu tuh sangat mengerikan. Kelaparan, banyak orang meninggal, mayat ada di mana-mana, banyak roh-roh jahat. Dan kemudian kabar itu terdengar oleh Sang Buddha, sehingga Sang Buddha yang sedang berada di Rajagaha pada saat itu datang ke kota Vesali. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Sang Buddha? Jadi, Sang Buddha membacakan Ratana Sutta, lalu menginstruksikan Ananda untuk membacakan Ratana Sutta ini dan mengelilingi kota Vesali dengan membawa air berkah. Lalu, apa yang terjadi? Terjadilah hujan yang begitu lebat, sehingga mayat-mayat yang ada di kota Vesali itu hilang. Aroma-aroma busuk yang ada di kota Vesali itu juga hilang. Hal tersebut membuat roh-roh jahat yang ada di sana juga ikut menghilang. Dan sehingga kota Vesali menjadi kembali lagi normal. Lalu setelah itu muncul nih pertanyaan lagi. Apakah jika kita membacakan Ratana Sutta bermanfaat saat pandemi ini? Jawabannya adalah iya. Tetapi apakah wabah bisa hilang? Nah, kita harus melihat lagi dari latar belakang Ratana Sutta tadi. Disebutkan bahwa wabah tersebut menghilang karena disebabkan oleh kekeringan. Tidak ada hujan. Lalu Sang Buddha datang membacakan Ratana Sutta, terjadi hujan,
mayat menghilang dan semuanya kembali normal. Lalu, jika dibandingkan dengan yang sekarang, pandemi ini terjadi diakibatkan oleh virus. Jadi, jika kita hanya membacakan parita saja, tetapi tidak mematuhi protokol kesehatan, tentu wabah corona ini tidak akan menghilang. Lalu, bagaimana dengan pembacaan parita Ratana Sutta? Hal itu tentu tetap bermanfaat, karena Ratana Sutta ini berisi tentang pujian-pujian terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Hal itu tentu baik, yang akan membawa kita menuju tenang. Ketika tenang, psikologi kita akan membaik. Otomatis daya tahan tubuh kita juga akan bagus. Lalu, apa yang dapat kita lakukan di tengah pandemi ini? Apakah hanya membaca parita? Jawabannya adalah tidak. Sang Buddha bahkan tidak menganjurkan para bhikkhu atau bahkan Sang Buddha sendiri ketika sakit hanya membacakan parita, membacakan mantra, atau membacakan sutta. Sang Buddha menganjurkan bahwa ketika sakit harus minum obat. Maka dari itu, salah satu 5 kebutuhan pokok para bhikkhu adalah obat-obatan. Jadi, intinya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona dan agar wabah ini cepat menghilang. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan mental kita, yaitu dengan membacakan Parita Sutta. Nah, pesan saya, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Saya akhiri sharing dharma saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti Hotu, Namo Buddhaya.